Hai Sobat Telur, kita berjumpa kembali di YPWB Channel. Saat menonton tayangan ini, tekan bibir yang lebar. Mari kita tersenyum melupakan beban hidup ini. Dan jangan lupa bahagia. Hidup harus terus tetap berjalan, penuh dengan semangat. Seperti halnya kita yang selalu semangat dalam mengayuh sepeda. Perjalanan kali ini, kita akan menuju sebuah tempat nongkrong yang lumayan syahdu khas pedesaan. Tempat tujuan tersebut bernama Pawon Baduk Kopi Sangit, berada di Banjarjo, Kabupaten Malang. Di perjalanan kita mengandalkan Google Map dan kita pun tersesat. Dari tersesat ini kita menemukan hal-hal yang unik dan menarik di perjalanan. Mari kita langsung ke lokasi. Kita tersesat masuk ke pekarangan warga dan ditertawakan oleh mereka karena kita diberitahu itu jalan buntu. Tapi kita tetap memaksa masuk. Lalu kita tersesat masuk kawasan parit irigasi dan saya melihat banyak katak. Ini adalah jenis katak pohon bergaris. Klasifikasi ilmiah masuk kerajaan binatang kelas amfibi, yaitu hidup di dua tempat, darat dan air. Katak pohon bergaris adalah nama jenis kodok yang biasa hidup di pohon. Nama ilmiahnya adalah Polypedets leucomystech, merupakan salah satu amfibi yang memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia, baik dalam aspek ekologi, ekonomi maupun ilmiah. Biasanya sangat peka terhadap perubahan kondisi lingkungan seperti pencemaran air, kerusakan habitat asli, penyakit dan parasit. Hal ini menyebabkan amfibi ini dapat dijadikan sebagai indikator perubahan lingkungan yang potensial. Perubahan kualitas lingkungan sehingga menyebabkan penurunan populasi. Penurunan populasi ini mengakibatkan terganggunya keseimbangan rantai makanan dalam ekosistem. Cukup menarik juga kita bergoy sambil mengenal alam. Masih tersesat dalam perjalanan menuju Pawon Baduk Kopi Sangit, saya melihat rimbunnya buah pohon lo. Ini sangat menarik. Nama latinnya Ficus resmosa. Di Indonesia ada yang menyebutnya pohon ara. Orang Sunda menyebutnya pohon loa. Sedangkan orang Jawa menyebutnya pohon lo atau elo. Pohon loa adalah pohon yang besar, tingginya bisa mencapai 17 meter dengan garis tengah batangnya sekitar 50 cm. Batangnya sangat bergetah, getahnya berwarna putih susu. Katanya getah ini bisa membuat iritasi pada kulit. Pohon loa sangat menarik perhatian, terutama saat berbuah. Buahnya yang sebesar bakso bergantungan berkelompok memenuhi batang pohon dan dahan-dahannya. Buahnya berwarna hijau di saat muda dan berubah menjadi merah saat sudah matang. Kala buahnya yang ranum berwarna merah bergelantungan di dahan, wih, pohon ini makin menarik perhatian. Daging buah loa berwarna putih, bijinya banyak dan kecil-kecil. Buah loa yang masih muda rasanya kesat. Orang Sunda sering makan buah muda ini sebagai lalap. Buah loa yang sudah masak rasanya masam manis. Dulu orang menggunakan buah ini untuk campuran rujak bebek atau rujak tumbuk. Buah loa dipercaya mempunyai khasiat untuk mengobati beberapa penyakit. Ini lor, buah leci. Buah lo, rasa leci. Selain dikonsumsi oleh manusia, buah lo juga merupakan sumber makanan bagi satwa liar, yaitu monyet ekor panjang, burung pemakan buah, dan kelelawar. Mantap, ini kita coba dulu ya. Rasanya istimewa. Ini buah buat para bushcrafter. Ini bisa dimakan ini. Tidak beracun. Mantap. Dibakar dulu buat campuran makanan. Kita pun melanjutkan perjalanan menuju Pawon Baduk melalui jalan yang bukan semestinya. Ternyata keindahan alam di desa Banjarjo masih asri. Karena keasriannya ini, maka tetap semua manusia harus menjaga kelestariannya dan jangan buang sampah sembarangan. Kita melewati jalur pertanian dan perkebunan. Hijaunya lahan pertanian menambah syahdu perjalanan ini. Hari masih pagi, sejuknya udara dan hangatnya mentari membuat kita merasa sehat dan berkeringat. Tidak lama kita pun sampai di Pawon Baduk Kopi Sangit, Banjarjo. Segarnya air jernih di sungai membuat kita bahagia. Ini jelas tempat nongkrong yang istimewa. Mantap banget lor. Lokasi Pawon Baduk dekat dengan perkampungan sekitar 200 meter. Kami mantap melangkahkan kaki melewati jembatan bambu yang baru terselesaikan dibangun. Keindahan dan keasrian tempat ini begitu syahdu, bersih dan terawat. Suasana sungai alami dengan bebatuan beku vulkanik menjadikan daya tarik utama di sini. Sepertinya ini mantap sekali untuk dijadikan spot selfie bagi mereka yang suka foto selfie. Ayo kita keliling seperti apa suasana sesungguhnya di Pawon Baduk Kopi Sangit ini. Tempat nongkrong hits untuk goeser. Banyak teman goes yang kumpul di sini. Disinilah tempat pemesanan menu, minuman kopi. Ide cerdas untuk membuat sebuah usaha kecil, mantap sekali.
Untuk menu minumannya tak ada yang istimewa, namun yang istimewa di sini adalah tempatnya. Syahdulur. Sekarang kita bersama Mas Pangsit, Mas Sanip, ini Mas Rizen, terus yang itu Mas Riki. Habis terjatuh lur, mantap. Pagi, dar kombes lah, dar kombesi, dar kombesi. Kita berada di Kopi Sangit. Bener ini di Kopi Sangit. Betul. Anu apa warung buduk? Warung Pawon buduk. Pawon buduk Kopi Sangit. Pawon buduk Kopi Sangit. Mantap lur. Desa Tamiaje. Berapa orang kita kesini Mas Mangsit? 6 orang. 6 orang. Ini pokoknya kita bersama Darkombes ini lur. Oke lanjut, kita habis ini ke bawah. Mantap. Suasana pedesaan syahdu dan asri dihadirkan di tempat ini sehingga membuat santai dan nyaman. Hal yang biasa menjadi istimewa karena suasana yang dikembangkan dan dikelola dengan sepenuh hati. Dan itu tercermin manis di Pawon Baduk Kopi Sangit dengan suasana khas pedesaan yang cantik. Di sini terlihat saya dan Mas Riki menikmati pemandangan sungai sambil bermain segarnya air. Pawon Baduk berlokasi di pekarangan warga Desa Tamiajeng, Banjarnegara, Kabupaten Malang. Tempat yang ditata sedemikian rupa dengan spot andalan yaitu pemandangan sungai alami. Kesadaran untuk merawat dan mencintai lingkungan sangat terlihat di sini. Kesan asri dan alami membuat betah siapa saja yang akan berkunjung ke sini. Ternyata banyak juga vlogger yang mampir ke sini untuk membuat konten dan sejenisnya. Bisa dikatakan tempat ini adalah miniatur kecil dari wisata Sedaer dan Ledo Amprong. Setelah puas menikmati semua keseruan di Pawon Baduk Kopi Sangit di Desa Tamiajeng, Banjarnegara, kita pun berfotoria untuk mengabadikan momen ini agar bisa dipamerkan ke teman-teman goes lainnya. Iya benar, dipamerkan kalau kita sudah pernah kesini sebagai bukti otentik istimewa. Kita pun lanjut perjalanan pulang. Banyak yang mengira jika perjalanan pulang adalah akhir dari keseruan. Ternyata salah, di perjalanan pulang pun kita tetap menemukan hal-hal yang menarik di jalanan. Telot. Seperti apa keseruan itu? Ayo kita tetap lanjut perjalanan dan tetap ikuti tayangan ini. Ya. Lagi. Disinilah keseruan itu, dengkul anjlok melewati tanjakan. Biarpun tiap minggu rutin bersepeda, kita kalau melewati tanjakan kita tetap mendorong lur. Seperti inilah kenyataannya. Mantap. Monggo Pak. Waduh, gak balik lewat ini asli ya. Kalau aku wis kelas kan. Kuat rek. Waduh tumbas meneh iki, tumbas. Tuku iki meneh wis. Manis panen iki. Oh, sawang arek. Pak D iki kuat e. Nom-noman ini. Tadi borong lu. Ngeri, diguyu ya awak dhewe nom-noman iki. Nom-noman apa ini? Nom-noman tae. Kalah karo bakung. Kita lalu melanjutkan perjalanan pulang. Ternyata perjalanan ini belum berakhir. Sore harinya saya dijemput teman-teman lainnya. Saya diajak mereka goes tipis-tipis lagi. Karena banyak teman, saya pun berangkat bergoes sore itu juga. Ini hari Minggu, maka kita puas-puaskan berakhir pekan dengan kegiatan yang menyehatkan. Perjalanan sore ini kita bertujuan menikmati matahari sore yang istilah luar negerinya disebut sunset. Ternyata sore hari ini di jalanan banyak yang masih melakukan aktivitas goes, ramai banget. Banyak teman, banyak saudara, dan banyak rezeki. Kami semakin menikmati perjalanan sore ini. Yang unik di sini adalah sepeda milik Mas Alek. Sepeda tersebut adalah jenis sepeda jadul. Sepeda jadul jengki yang dimodifikasi dengan grup set istimewa, jadul rasa road bike. Terlihat nyaman dikendarai olehnya. Pak Mon, mana Pak Mon? Oh, jatuh Pak Mon. Ya, lihat Pak Mon. Oke, bareng kita semua. Istimewir.
Matahari sore semakin tenggelam, kita mencari spot yang indah untuk menikmatinya sambil bersantai. Terima kasih buat semua sobat telur yang sudah like, comment, and subscribe di channel ini. Dan untuk teman-teman lainnya, terima kasih sudah hadir di tayangan ini. Sampai jumpa kembali di perjalanan berikutnya. Sobat telur, oke lur, mantap.